Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Mao Zedong. Nama Mao Zedong tak mungkin dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah modern Cina. Di samping nama Dr. Sun Yat-sen, nama Mao Zedong juga menjadi tokoh utama dalam sejarah modern Cina, yakni sebagai pendiri partai komunis terbesar di dunia. Mao Zedong yang dalam ejaan lama Cina disebut Mao Zedong, lahir di Provinsi Hunan, pada 26 Desember tahun 1893. Ia merupakan seorang anak petani. Menginjak usia 18 tahun, Mao sudah terlibat dalam sebuah revolusi, yakni Revolusi Xinhua. Revolusi ini adalah revolusi yang menggulingkan kekuasaan dinasti Qing. Runtuhnya dinasti Qing menjadi akhir era dinasti di Cina, yang telah berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Selain itu, revolusi ini juga menjadi awal sejarah modern Cina, yang berubah menjadi negara republik sejak tahun 1912, di bawah bendera Partai Kuomintang, pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Mao Zedong sendiri sebagai seorang komunis, mengenal ideologi Marxisme semasa ia berkuliah di Beijing. Ia terkesima dengan isi manifesto komunis, yang ditulis oleh Karl Marx. Ia pun lantas menjadi seorang komunis tulen. Perjalanan politik Mao sendiri berawal ketika ia berusia 27 tahun, di mana ia ikut ke dalam Kongres Nasional Partai Komunis pada tahun 1921, di Shanghai. Karirnya di gerakan komunis Cina berjalan cukup pesat, di mana 5 tahun sejak keikutsertaannya pertama kali di Kongres, ia lantas diangkat menjadi satu dari 5 komisar komite pusat partai. Pada tahun 1927, di kota Hunan, Mao bersama pasukannya melancarkan sebuah pemberontakan yang dikenal sebagai gerakan panen musim kemarau. Namun pasukan kecil ini mampu dihantam oleh pasukan pemerintah. Alhasil Mao Zedong bersama pasukan yang tersisa melarikan diri ke daerah Jiangxi. Di Jiangxi inilah, Mao mulai mengkonsolidasikan pasukannya dengan pasukan gerakan kiri lain di wilayah tersebut. Lantas mereka mendirikan Republik Soviet Cina, dan Mao Zedong diangkat menjadi pimpinan. Seiring berjalannya waktu, pasukan ini yang dikenal dengan pasukan merah, semakin bertambah banyak jumlahnya, dan mulai mendapat simpati dari rakyat. Sejak memimpin gerakan ini, watak kepemimpinan Mao mulai terlihat coraknya. Di mana ia tak segan menyingkirkan dan membunuh kawan-kawan seperjuangannya, yang menentang keputusan-keputusan yang dibuatnya. Pada tahun 1930, terhitung sudah 10 daerah dikuasai oleh pasukan merah Mao Zedong. Pemerintahan nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek pernah melakukan serangan besar-besaran terhadap pasukan Mao Zedong, namun pasukan Mao Zedong mampu untuk bertahan dari serangan tersebut. Kesempatan Mao Zedong untuk merebut kekuasaan pemerintahan Chiang Kai-shek muncul pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Jepang mulai menyerang Cina, sehingga konsentrasi pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek terpecah. Pasca Perang Dunia Kedua di mana Jepang telah meninggalkan Cina, terjadi pertempuran antara pasukan komunis Mao Zedong melawan pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek. Meskipun pemerintahan Chiang Kai-shek mendapat dukungan dari Amerika, namun sejarah mencatat kekalahan besar dari pihak nasionalis Cina, yang lantas menjadi jalan bagi Partai Komunis Cina pimpinan Mao Zedong, untuk mengambil alih kekuasaan di Cina. Akhirnya, tepat pada 1 Oktober 1949, didirikanlah Republik Rakyat Cina, atau RRC, dan menempatkan Mao sebagai orang nomor 1 di Cina. Pertama-tama yang ia lakukan setelah memimpin Cina adalah menghancurkan semua kekuatan-kekuatan kontrarevolusi yang berpotensi menghalangi kekuasaannya. Semasa memimpin, program-program yang dijalankan Mao Zedong sangatlah revolusioner, meskipun seringkali kontroversial. Kadang kala program yang ia jalankan berhasil, namun tak jarang pula beberapa programnya mengalami kegagalan besar, dan menimbulkan bencana yang mengerikan. Sejarah mencatat salah satu program ambisius Mao, yakni program yang ia beri nama, Lompatan Jauh ke Depan, mengalami kegagalan total, dan justru berkembang menjadi bencana kelaparan bagi rakyat Cina, dan merenggut jutaan nyawa rakyat Cina.
Program lompatan besar ke depan adalah program industrialisasi yang dikendalikan oleh negara dan memanfaatkan tenaga kerja murah dari rakyat Cina sendiri. Awalnya program ini disokong oleh Uni Soviet, namun ketegangan antara Mao Zedong dengan pimpinan Uni Soviet, yakni Nikita Khrushchev, membuat Uni Soviet menarik segala bantuan, termasuk bantuan tenaga ahli. Selain karena hal tersebut, kegagalan program tersebut karena pengalihan besar-besaran tenaga para petani ke bidang industri pabrik-pabrik, sehingga produksi pangan pun menjadi minim, bahkan langka. Bencana kelaparan pun tak dapat dihindari. Beberapa peneliti mengungkapkan setidaknya 20 juta rakyat Cina meninggal kelaparan karena program tak realistis ini. Pada tahun 1962, Mao terpaksa menghentikan program ini. Karena bencana kelaparan ini, beberapa petinggi partai mendesak untuk mencopot kekuasaan eksekutif Mao, sehingga Mao hanya dijadikan sebagai ketua partai yang bersifat simbolik semata. Sedangkan jabatan presiden diemban oleh Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping. Rupanya Mao tak tinggal diam dengan pencabutan kekuasaannya, yang dilakukan oleh Liu dan Deng. Mao pun melancarkan revolusi kebudayaan, di mana ia mendirikan pasukan Garda Merah, yang merupakan sebuah unit semi-militer. Pasukan Garda Merah ini kebanyakan adalah para mahasiswa yang disokong oleh para dosen dan para anggota partai yang masih pro terhadap Mao Zedong. Gerakan ini menjadi tak terkendali, sebab pasukan Garda Merah ini terus memburu dan meneror pihak-pihak yang mereka anggap sebagai pihak kontra-revolusioner. Ekonomi Cina pun lumpuh dan nyaris menemui kehancuran. Gerakan ini menjadi benar-benar tak terkendali bahkan oleh Mao Zedong sendiri. Akhirnya Mao Zedong mengumumkan berakhirnya revolusi kebudayaan secara resmi pada tahun 1969. Namun sejarah Cina sendiri menyebut revolusi ini baru benar-benar berakhir setelah kematian Mao, pada tahun 1900. Mao meninggal karena penyakit paru-parunya yang telah kronis akibat kebiasaannya merokok. Ia juga sudah mengalami serangan jantung sebanyak 3 kali. Penyakit tersebut menjadi pertanda bagi tim dokter pimpinan Dr. Sisioli, bahwa kematian ketua Mao sudah dekat. Akhirnya pada tanggal 9 September 1976, pukul 12 malam lewat 10 menit, Mao Zedong menghembuskan nafas terakhirnya di usia 82 tahun. Tamatlah riwayat salah satu pemimpin partai dengan jumlah anggota terbesar di dunia. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.